Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainun Nafi Al-Umam. Dan saya Iqbal Putrajaya. Kami di sini akan menjelaskan tentang hadis nasih dan mansuh. Nah, jadi pertanyaan kita nih, apa sih yang dimaksud dengan hadis nasih dan mansuh? Nah, untuk hadis dan mansuh ya, hadis dan mansuh dalam kajian hadis dan hukum Islam berkaitan dengan pembatalan atau penggantian suatu hukum dengan hukum yang lain dalam periode yang berbeda, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan untuk pengertian hadis nasih dan mansuh tersendiri, nasih adalah hukum baru yang menghapus atau menggantikan hukum yang sudah lama atau hukum yang sudah lampau. Dan untuk mansuh tersendiri, mansuh itu adalah hukum yang dihapus atau digantikan oleh hukum yang sudah baru, dalam kurung nasih tersebut. Nah, untuk landasan dasar hukum nasih dan mansuh itu apa sih? Bisa tolong dijelaskan? Baik. Untuk landasan dasar hukum nasih dan mansuh, kenapa hadis tersebut dihapus? Nah, itu memiliki landasan sebagaimana di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 106 yang artinya, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Nah, ayat ini menegaskan bahwasanya Allah memiliki kekuasaan untuk menghapus sesuatu ketentuan dan menggantikannya dengan yang lebih baik atau sepadan. Konsep ini yang penting dalam memahami dinamika syariat Islam. Gitu. Oh, jadi begitu yang dimaksud dengan landasan dasar hukum nasih dan mansuh. Jadi ini kenapa dihapus? Pasti ini memiliki landasan-landasan tertentu gitu. Oke, siap. Nah, jadi apakah ada jenis dari nasih dan mansuh ini? Untuk jenis nasih dan mansuh, nasih dan mansuh itu dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, nasih dan mansuh dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, nasih dan mansuh dalam hadis. Dan yang ketiga, nasih dalam Al-Quran dan mansuh dalam hadis atau sebaliknya. Nah, untuk yang pertama, nasih dan mansuh dalam Al-Quran, itu seperti hukum lama dalam ayat Al-Quran dihapus oleh ayat Al-Quran yang lain. Dan untuk kedua, nasih dan mansuh dalam hadis, itu hukum yang ditetapkan dalam satu hadis dibatalkan oleh hadis yang datang kemudian. Dan yang ketiga, nasih dalam Al-Quran, mansuh dalam hadis atau sebaliknya, hukum yang berasal dari hadis bisa dibatalkan oleh ayat Al-Quran atau sebaliknya, hukum yang datang dari Al-Quran bisa dibatalkan oleh hadis. Itu. Nah, sebagaimana kita bahas dari bab-bab sebelumnya tentang hadis nasih dan mansuh, ada nggak sih bisa tolong sebutkan satu contoh dalam hadis yang di dalamnya itu mengandung hadis nasih dan mansuh? Seperti mana yang kita bahas pada kali ini, yaitu tentang contoh hadis nasih dan mansuh. Seperti Rasulullah pernah bersabda, yaitu dalam larangan menziarahi kubur yang kemudian dianjurkan. Ya, hadis pertama yaitu yang hadis awalnya dilarang, seperti mana Rasulullah pernah bersabda, aku dulu melarang kalian untuk menziarahi kubur. Kemudian datang kembali hadis yang mana hadis tersebut menghapus hadis yang telah ada yang sebelumnya, yaitu beliau bersabda, sekarang berziarahlah ke kubur karena ziarah kubur dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan perubahan hukum dari yang mana sebelumnya hukum tersebut larangan menjadi hukum yang dianjurkan untuk berziarah
ke kuburan. Oh, jadi awalnya tuh dulu Rasulullah melarang kita Awalnya untuk ya berziarah melarang. kubur. Kemudian diperbolehkan. Karena untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Oh ya, terima kasih. Nah, dari hadis nasih dan mansuh ini, apa sih hikmah dari hadis dan mansuh ini? Untuk hikmah hadis nasih dan mansuh ya. Yang pertama itu adalah tahapan hukum. Yang kedua ada kemudahan dan keringanan. Dan yang ketiga adalah penyempurna syariat. Dan untuk tahapan hukum ini, nasih dan mansuh memperlihatkan proses bertahap dalam penyampaian syariat Islam agar umat itu mudah memahami dan mempraktikkannya. Dan untuk kemudahan dan keringanan, beberapa hukum diubah untuk memberikan keringanan sesuai dengan kemampuan umat, seperti yang pernah diwajibkan kayak seperti diwajibkannya jihad, yang mana sekarang itu diperlonggar ya kan. Nah, dan untuk yang ketiga yaitu penyempurnaan syariat, di mana nasikh ini datang untuk menyempurnakan syariat atau hukum yang sebelumnya, Yang sebelumnya ada terus disempurnakan. Nah, yaitu yang awalnya. Nah, nasih ini gunanya apa sih? Dia datang untuk menyempurnakan syariat yang sudah lama gitu, untuk menyempurnakan perkembangan umat Islam. Jadi itu hikmah dari hukum nasih dan mansuh. Nah, kita kan dari awal sudah membahas tentang hadis nasih dan mansuh. Ngomong-ngomong, dari awal kita bahas tentang hadis nasih dan mansuh, ada nggak sih syarat dan ketentuan untuk hadis nasih dan mansuh tersebut? Tentunya pasti ada dong. Nah, syarat dan ketentuannya yang pertama pasti berasal dari Al-Quran dan hadis. Karena sumber syariat Islam kan dari Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua, hukum lama dan hukum baru itu bertentangan secara substansial. Terus yang ketiga, nasih datang setelah mansuh dan waktunya dapat diketahui. Jadi nasih dan mansuh ini memiliki syarat dan ketentuan masing-masing gitu. Jadi pasti ada sebab kenapa hadis atau Al-Quran tersebut, ayat tersebut dimansuhkan gitu. Pasti ada syarat dan ketentuannya. Jadi untuk syarat dan ketentuannya itu aja? Iya. Nah, dari awal pembahasan kita, yaitu dari definisi nasih dan mansuh sampai tadi syarat dan ketentuan nasih dan mansuh, apa nih kesimpulan yang dapat kita simpulkan? Untuk kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari hadis nasih dan mansuh ya, menurut saya itu kesimpulannya bahwasanya hadis nasih dan mansuh ini adalah konsep penting dalam ilmu syariat untuk kita memahami bagaimana hukum-hukum Allah itu turun secara bertahap, turun secara tadrijian, bertahap, step by step demi kemaslahatan umat Islam. Contoh dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan dinamika hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam di era kenabian. Jadi itu aja kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita dari awal sampai yang tentang syarat dan ketentuan nasih dan mansuh. Ya, mungkin kita cukupkan untuk perbincangan atau pembahasan kita kali ini seputar hadis nasih dan mansuh. Ya, mungkin kita bisa bertemu atau berbincang kembali di lain waktu. Ya, mungkin membahas tentang hadis. Soalnya hadis apa? Masih banyak lah waktu untuk kita. Ya, mungkin itu saja ya. Dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.